إلى هذه النياه ولكنة صلى إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syaikhana Al-Akbar Imam Junaid Al-Baghdadi wa khususan yang santri mualim sahib Abdul Halim Mublis Rahman baik kabir wajwaju madurati mualim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapa dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan malam ini kita berlimpah rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktumu dan juga ada hak-hak waktu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah pada waktu itu dapat dikodo atau dibayar atau diulang saat waktu yang lain. Berbeda hak-hak waktu yang tidak akan bisa diulang. Ini sudah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan setelah kita membahas juga tentang ma ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Yakni tiada engkau mencintai sesuatu melainkan pasti
pasti dirimu menjadi hamba sesuatu itu yang kamu cintai. Dan Allah tidak menyukai, wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, dan Allah tidak menyukai terhadap siapa saja termasuk dirimu yang menjadi hamba sesuatu selain dirinya. Kemarin juga sudah dibahas bahwa cinta itu pemicu, sebagai awal, sebagai embrio dari pengabdianmu kepada sesuatu yang kamu sukai. Diawali kebiasaan, kulino istilah orang Jawa itu. Oleh karenanya dalam filsafatnya menyatakan witing tresno jalaran soko kulino. Rasa cinta itu tumbuh apabila kita membiasakan apa saja yang kita lakukan. Kalau cinta lawan jenis, akibat kita sering bertemu. Kalau mencintai sesuatu, baik pekerjaan maupun ibadah, harus dibiasakan. Bagaimana kalian bisa mencintai apa yang telah kalian terima, seperti contoh ibadah, thariqah, sholat malam dan lain sebagainya. Cinta itu akan tumbuh manakala kalian biasa melakukannya, rasa suka, rasa cinta. Jadi apabila ada orang yang tidak mau melakukan yang telah diwajibkan oleh Allah, bagaimana mungkin ia disebut mencintai Allah? Karena orang yang mencintai siapapun, dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh yang dicinta. Maka dari itu yang dikehendaki di sini ialah siapapun yang mencintai sesuatu akan menjadi hamba sesuatu itu, dan Allah tidak suka kepada orang yang menghamba kepada sesuatu itu. Kalian mencintai pekerjaan, akan menjadi hamba dari pekerjaan itu. Kalian mencintai apa lagi? Harta, akan menjadi hamba dari harta itu. Kalian mencintai dunia, akan menjadi hamba dari dunia itu. Mencintai benda-benda apapun termasuk mobil dan lain sebagainya akan menjadi hamba. Karena orang yang mencintai sesuatu itu akan tumbuh dalam tanda kutip, setelah cinta akan ada ketaatan, kepatuhan. Taat dan patuh itu berkembang pada klimaksnya ialah pengabdian. Itu sudah pasti. Dalam arti taat di sini ialah sebagai contoh. Kalian punya mobil dan kalian selama ini menaiki mobil. Suatu saat kalian akan dinaiki mobil. Dalam arti naik di sini, kalian akan diperhamba oleh mobil, gitu. Karena cintanya kalian. Tidak perlu kami jelaskan lebih jauh, dan pada kajian yang lalu telah dibahas lebih banyak lagi tentang masalah ini. Yang akan kita bahas selanjutnya ialah kaitan dengan la tanfa'uhu al-akhir. Namun sebelumnya kami ajak kalian untuk menjernihkan akal pikiran kalian, akal pikiran kita, kosongkan hati dan jiwa kita dari sesuatu selain Allah, agar kita tidak terperangkap dengan sesuatu itu.
Dengan jernihnya hati kita dan jiwa kita, maka nur Allah akan masuk dan bersemayam dalam diri kita. Namun siapapun yang hati dan jiwanya itu keruh dan kotor, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kajian yang lalu, nur Allah itu akan kembali kepada tempat asalnya setelah melihat bahwa jiwa dan hatinya itu keruh dan kotor atau dipenuhi oleh sesuatu selain dirinya. Maka dari itu biasakan, jadikan sebagai pelajaran awal saat kalian duduk dengan mursyid kalian, saat kalian sedang duduk di majelis zikir. Jernihkan, kosongkan, jangan kalian bawa-bawa urusan dunia kalian ke dalam hati dan duduk di sini. Jangan kalian bawa-bawa apa saja, karena itu berat, sempit. Perhatikan baik-baik wahai anak-anakku semuanya. Hati itu rumah Allah. Kalau di dalam kajian Ahad pagi itu disebutkan, ya, barang siapa yang tidak tahu tentang qalbu mukmin baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah, fahuwa kafar, maka dia itu adalah kufur, ingkar, dan masuk golongan yang gelap. Waman arafa, dan barang siapa yang memahami, mengerti, mengetahui tentang qalbu mukmin baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah, maka disebut itu akmalul ma'rifah, kesempurnaan ma'rifah seseorang. Camkan baik-baik, jadikan hati kalian itu rumah Allah. Jangan kalian jadikan hati kalian itu rumah hantu. Apalagi rumah hati kalian itu sebagai rumah yang yang serem, horor gitu loh. Kalau hatinya saja menjadi rumah hantu, lalu apa yang terjadi pada diri kalian? Kalian sendiri bisa jadi hantu. Nah itu loh. Awas loh. Karena kalian hanya tinggal memilih mau qalbu mu'min baitullah atau qalbun kafirin. Hatinya orang-orang yang ingkar terhadap Allah, hatinya orang-orang yang kufur terhadap Allah, itu disebut baitut tauhid, yaitu rumahnya tauhid. Siapa itu tauhid? Tauhid itu keakuan dirimu. Apa itu keakuan? Disebut ananiyah, pengklaman tentang aku. Dan ananiyah yang disebut aku itulah yang muncul kesombongan dan keengganan dalam pengabdian kepada Allah saat awal Ajazil diperintahkan untuk usjudu, bersujudlah kamu semua, tapi tidak mau bersujud. Semua fasajadu, mereka semua sujud, illa iblis, kecuali iblis yang disebut tauhid. Kenapa dia aba wastakbaru? Karena dia punya rasa enggan, malas, enggak mau, disebabkan takabur, sombong. Dan itu golongan orang-orang yang kafir, wa kana minal kafirin. Jadi kalau hati kalian itu bukan rumah Allah, berarti rumah selain Allah. Kalau rumah selain Allah ialah yang menghuni hanya tauhid, syaitan dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih. Apakah hati kalian akan dijadikan rumah Allah atau rumah selainnya? Maka dari itu, tanda-tanda hati kalian rumah Allah itu di mana kalian selalu rajin
membersihkan hati dan jiwa itu. Kalian akan mendapatkan keberuntungan yang diistimewakan. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hati dan jiwanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara wa dzakara isma rabbih fasalla, dengan cara mengingat Allah, berzikrullah, dilanjutkan dengan fasalla, yaitu mengadakan hubungan connecting langsung dengan Allah. Maka connecting langsung dengan Allah bagi para salikin yang telah mengkaji ilmu tauhid dan hakikat, khususnya kalian sebagai anak-anak ruhaniah Bapak dan kalian menjadi salikin akmaliyah, yang disebut connecting dengan Allah, yang disebut fasolla ialah suhudmu. Suhudmu terhadap Allah ialah bukan berarti kalian melihat langsung wujudnya, tapi melalui proses basiratul qalbi kalian. Apa basiratul qalbi kalian sebagai seorang salikin? Apakah iya Pak, saya sudah punya basiratul qalbi? Sudah, cuma kalian tidak sadar. Bayangan kalian terlalu lebay, terlalu berlebihan. Yang dianggap basiratul qalbi itu kalian mengukur dengan basiratul qalbinya para arifin billah. Basiratul qalbinya para salikin itu ialah nur, yang disebut nurullah, cahaya Allah yang sampai ke dalam diri kalian. Cahaya yang sampai kepada diri kalian yang disebut nur itu ialah ilmu. Oleh karenanya disebut al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Wal amalu nurun, dan amal perbuatan yang didasari ilmu itu juga nur. Fatuba liman hudayain, maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan dua petunjuk itu, nur dan amal. Ilmu yang telah kalian terima diamalkan. Contohnya menjadi basiratul qalbi semacam apa sih? Contoh, pada saat kalian melihat persoalan di hadapan kalian, langsung ilmu itu bekerja. Karena kalian selalu ingat kepada Allah, berzikir. Ilmu yang telah kalian terima apa sih? Banyak. Salah satu contoh ialah di mana kalian memahami tauhidul af'al. Maka kalian langsung connecting dengan ilmu, langsung bekerja semua akal dan fikirnya, memandang dan melihat semua yang ada di hadapan kalian, persoalan-persoalan yang menghantam kalian, langsung kalian keep, kalian pegang, kalian tutup, kalian diamkan, kalian pandang bahwa itu hakikatnya dari Allah. Jika ada wujud perbuatan, maka kalian akan memandang bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Itu basiratul qalbi namanya. Jangan kalian terlalu menghayal basiratul qalbi itu dengan waham-waham yang belum tentu kalian sampai. Jangan kalian membayangkan basiratul qalbi adalah sebagaimana basiratul qalbinya para arifin billah yang mampu melihat sesuatu apapun tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Itu lain persoalannya. Diawali dulu semuanya dengan cara pengabdian kalian, yaitu melalui proses pembelajaran dan pengamalan ilmu tersebut secara istiqomah, sehingga setelah selesai maka meningkatlah pada satu sisi di mana ilmu itu adalah lebih dari sekedar ilmu yang kalian kaji, kalian pelajari. Inilah isyarat di dalam kitab Hikam Ibnu Ruslan.
yang dibaca Ahad pagi kitabnya. Salah satu maksudnya mencuplik kitab Ahad pagi. Menyatakan begini, al-ilmu thariqul amal. Ilmu itu sebagai jembatan untuk mencapai sebuah amal. Artinya ilmu itu harus diamalkan. Wal amalu thariqul ilmi. Dan amal itu menjadi jembatan untuk sampai ke ilmu. Maka ilmu yang pertama ialah sebut saja kalian mendapatkan dari seorang mursyid, seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz. Setelah diamalkan kalian mendapatkan ilmu berikutnya. Ilmu macam apa sih? Ilmu yang Allah janjikan, yang menyatakan milladunna ilman. Yaitu ilmu dari kami yang disebut laduni. Maka ilmu laduni itulah yang akan menghantarkan kalian sampai berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila melihat rangkaian apa yang telah Bapak jelaskan kepada kalian, rasanya hil mustahal. Kalau istilah bahasa santai itu hil yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau ada orang yang mengklaim akan sampai kepada Allah tanpa melalui proses perjalanan dalam pengamalan ilmu. Dia tidak mau menegakkan syariat, sholat, zikir dan lain sebagainya. Dia juga tidak mau mengamalkan ilmu tauhidnya dengan pandangannya syuhud dan musyahadah. Kemudian ia mengklaim sampai kepada Allah atau mengklaim sudah sampai, itu sesuatu yang muskil. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena mazdubillah pun sebelumnya berproses. Tidak tiba-tiba. Yang melalui proses itu pun yang disebut mazdub ini juga disebut nadir, jarang dan langka. Kecuali orang-orang pilihan dengan genetik pilihan pula. Yang dimaksud genetik pilihan pula ialah ini orang-orang yang memang sudah diatur oleh Allah dalam posisi tertentu dan tanda-tandanya sejak kecil. Sebagaimana tanda-tanda yang ada pada diri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah golongan orang yang mazdub, jadab, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul di antara kaum jahiliyah pada masanya. Itu adalah mazdub billah. Namun ada yang disebut mazdub bisyai, mazdub bil mursid. Ialah di mana kalian diangkat oleh Allah melalui pengkajian dan bimbingan seorang mursyid sehingga kalian mendapatkan energi khusus dan mudah sekali memahami ilmu tauhid dan hakikat tanpa susah payah. Itu diangkat namanya. Apakah kalian bisa meriwen sedikit perjalanan hidup kalian? Di mana kalian sebelumnya itu nyaris sudah di tepi jurang neraka. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian dilembutkan di antara hati kalian. Dibikin sejuk hati kalian dengan fatwa-fatwa yang mengandung energi masuk ke dalam hati kalian. Kemudian secara tiba-tiba kalian mendapatkan keleluasaan untuk memahami ilmu. Namun tidak sedikit akhirnya orang yang mabok. Nah,
seperti anai-anai, seperti laron yang selama ini tinggal di tempat gelap gulita. Pada saat dia dikeluarkan oleh Allah dari tempat gelap gulita menuju ke yang terang dan telah melihat yang terang, dia langsung memburu sumber yang terang tanpa memikirkan kondisi dan keadaan dirinya cukup tidak, pas tidak, dan yang diburu yang terang itu sebenarnya apa, tidak difahami, sehingga bulu-bulunya adalah rontok dan dia jatuh tanpa mempunyai manfaat apapun. Jangan kalian sebagai seorang salikin yang seperti anai-anai, seperti laron. Memang kalian telah dibukakan oleh Allah dari kegelapan sampai kepada yang terang. Kalian masuk golongan orang-orang yang dibimbing oleh Allah, sebagaimana janji Allah bahwasanya Allahu waliyul ladzina amanu Allah adalah menjadi walinya, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke yang terang. Jangan kebalik, dari yang terang menuju yang gelap. Maka pada saat kalian telah melihat yang terang, jangan kemudian kalian kalap, mabok, yang akhirnya merontokkan sayap-sayap, di mana sayap itu adalah sebagai alat kalian untuk menuju kepadanya. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud ialah banyak seorang salikin yang baru memahami sedikit tentang ketuhanan, akhirnya dia berbicara dan berkata atau melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak layak baginya. Berbicara yang tidak layak baginya, berbuat yang tidak layak baginya. Anjuran Bapak untuk kalian ialah duduk manis menunggu ketetapan Allah. Bukan duduk manis dalam arti pasif. Duduk manis dalam arti aktif. Yakni kalian tetap bersolek dengan segala macam perlakuan yang baik dan pengabdian yang istiqomah dalam ibadah ritual maupun sosial, sehingga Allah datang menjemputmu karena Allah jatuh cinta kepada keelokan wujud dirimu. Itulah hakikat orang yang makrifah, berproses semacam itu. Maka dari itu dalam ilmu tasawuf itu ada istilah teori. Kalau disebut teori, ilmu yang diajarkan dengan 3 tahapan yang disebut taholli, tahalli, dan tajalli. Yakni taholli itu mengosongkan diri dari segala macam sifat yang majmumah, sifat-sifat yang tercela, kemudian dia menghiasi hati dan jiwanya dengan sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, yang disebut ini tahalli, haliyah. Setelah kalian sampai kepada haliyah, tahalli, maka tidak menutup kemungkinan kalian akan tajalli, yakni nyata melihat hakikat wujud dirimu dan wujud Tuhanmu.
di mana kalian akan sampai kepada martabat ma'rifatul abdi warrabbi, mengenal tentang kehambaannya dan mengenal tentang ketuhanannya. Di saat itulah kalian menjadi orang yang tatmainul qulub, orang yang hatinya tenang dan tentram, karena sifatnya dalam diri itu sudah mencapai kepada martabat mutmainnah. Setelah mencapai mutmainnah baru kalian akan dipanggil, dalam arti dijemput, karena sudah dipanggil oleh Allah. Kalau dipanggil tentunya ia akan mendatangi dengan kalimat syariat bagi orang yang haji atau umroh yang menyatakan la baik Allahumma la baik la syarikala laka la baik innal hamda wan ni'mata la syarikala. Ini isyarat, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Segala nikmat dan puji itu semuanya kembali kepadamu dan itu juga darimu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kalau sudah dinyatakan tidak ada sekutu, tidak ada duanya, ini baru kalian akan mencapai kepada martabat sifat yang disebut rodiyah dan mardiyah. Irji'i, kembali kepada Tuhanmu. Dengan apa? Rodiyatam mardiyah. Yaitu dengan nafsu rodiyah dan mardiyah itu sudah nafsu pada wilayah ketuhanan. Kalau orang sudah dipanggil semacam itu, maka kalian tinggal mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah untuk orang-orang semacam itu. Yakni Allah menyatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu menjadi hambaku dan masuk pula kamu ke dalam surgaku. Kalau sudah masuk menjadi hamba Allah, berarti dia telah mengenal dirinya, kehambaannya, dan inilah orang yang disebut telah sampai kepada makom baqa billah. Sudah tidak fana lagi, tapi baqa billah. Setelah sampai pada martabat baqa billah, tentu saja ia golongan orang yang ma'rifah. Makanya disebut fadkhuli jannati. Orang yang masuk ke dalam surga ialah diisyaratkan dalam ayat lain karena ia telah menetapkan pada posisi dirinya golongan orang-orang yang takut pada makom Tuhannya. Orang yang takut pada makom Tuhannya ialah orang yang tidak ngomong sembarangan dan melakukan perbuatan sembarangan dengan mengatasnamakan Allah dan mengkambing hitamkan Tuhan sebagai persandaran, padahal itu untuk pembenaran mensupport nafsunya sendiri. Awas loh. Tidak sedikit orang yang mencari pembenaran nafsu dengan ilmu-ilmu tersebut. Itu yang berbahaya. Oleh karenanya waliman khofa maqama rabbihi jannatani. Barang siapa yang takut dengan makom Tuhannya, maka dia mendapatkan dua surga. Surga dunia dan surga akhirat. Tidak ada surga di dunia kecuali ma'rifatullah. Surga di dunia yang mereka sebut dengan harta benda, itu adalah fata morgana sebentar. Ma'rifatullah adalah kekal hingga ke akhirat. Kalau orang sudah ma'rifah, itu disebutkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklaim dalam tahapan-tahapan atau klasifikasi atau kelas-kelas yang beliau menyatakan asy-syari'atu qali. Syariat itu perkataanku. Yang disebut syariat ialah firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan kalian salah paham, syariat itu yang dimaksud fikih. Itu adalah lahiriah, syariat lahiriah itu fikih. Syariat batiniah ya tasawuf, tauhid dan hakikat. Maka dari itu Imam Junaidi al-Baghdadi radhiyallahu an beliau menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa hakikat itu bukan syariat, itu zindik. Tasawuf itu bukan syariat, itu zindik. Karena apa? Syariat batiniah dan syariat lahiriah. Jadi yang disebut syariat itu ialah firman Allah dan hadis Rasul. Makanya beliau menyatakan asy-syari'atu qali. Syariat itu perkataanku. Wa tariqatu fi'li. Torekot itu perbuatanku, pengamalanku. Dari perkataan itu menjadi sebuah perbuatan. Dari ilmu itu menjadi pengamalan. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian beliau menyatakan wal haqiqatu hali. Hakikat itu hal ihwalku, sifat. Hasil dari syariat dan torekot itu muncul hakikat yang disebut akhlakul karimah. Yang bisa dijadikan uswatun hasanah. Jadi sholat, puasa, zakat, zikir, itu disebut thariqah, perjalanan dari ilmu yang telah diterima. Ternyata hakikat itulah hasil dari semua itu. Yang disebut natijatus suluk, buahnya orang yang suluk. Siapa orang yang suluk? Yaitu disebut salik. Makanya kalian disebut salikin. Suluk itu adalah orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Salak, salik, suluk. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi hakikat itu hal ihwal. Maka dari itu Bapak sering menyatakan hakikat itu bukan kata-kata. Tapi rasa. Di mana rasa itu membias. Menjadi akhlak dalam kehidupannya. Maka orang yang telah sampai kepada hakikat itu. Akhlaknya sangat istimewa. Karena dia disebut ihsan. Orang yang mencapai pada hakikat Islam, dia tidak kuasa berhenti dari amal. Tolong ini dicatat baik-baik. Bukan sebatas Islam. Mencapai kepada hakikat Islam, tidak kuasa berhenti dari amal. Apalagi males-malesan. Jadi dia mau berhenti dari amal perbuatan yang baik, amal ibadah, dia nggak kuasa. Artinya nggak kuasa, bagaimana tidak kuasa? Tidak mampu untuk berhenti, bawaannya kepengen beramal terus. Itu contoh. Nah kalau kalian males, apa iya sudah sampai kepada hakikat Islam? Jauh kalau disebut begitu. Orang yang mencapai kepada hakikat iman tidak kuasa berpaling dari amal. Berpaling nih, kalau tadi kan berhenti, berpaling. Coba bagaimana mungkin ia bisa berpaling? Sementara ia adalah percaya penuh. Berpaling dari amal apa sih? Munculnya zon atau bergesernya kepercayaan. Apa iya kalau saya melakukan ini akan begini? Itu bergeser, itu berpaling. Jadi dia melakukan itu dengan keyakinan. Dengan iman, kepercayaan yang tamkin dalam dirinya. Oleh karenanya iman.
Itu yang dikehendaki. Apalagi kemudian orang yang mencapai kepada hakikat ihsan, dia tidak kuasa berpaling kepada seorang jua pun selain dari Allah. Tuh. Itu ihsan. Orang yang telah mencapai kepada hakikat yang disebut wal haqiqatu hali. Jadi tidak kuasa berpaling pada seorang jua pun selain Allah. Jadi tidak akan mungkin berpaling, artinya dia suhud terus. Di dalam kitab Ad-Durrun Nafis ialah orang-orang semacam itu cahayanya mendahului daripada perkataan dan perbuatannya. Maksudnya suhudnya, pandangannya sebelum ia mengatakan A atau B atau C atau melakukan ABC, dia sudah mengkip, sudah mengikat, sudah menetapkan bahwa yang akan diperbuat atau yang akan dikatakan atau yang akan sampai itu hakikatnya wujud perbuatan sifat nama dirinya. Itu namanya suhud pandangan. Itu hakikat. Lalu siapa yang mengklaim diri orang-orang hakikat tetapi banyak kata-kata yang ngawur, kata-kata yang tidak layak, yang tidak sepantasnya. Camkan baik-baik wahai anak-anakku semuanya. Semakin kalian banyak mengumbar kata-kata rahasia ketuhanan pada bukan ahlinya, semakin berkurang atau semakin jauh, bertambah jauh kalian dari Allah. Resiko lain, Allah akan menguji. Dengan kata-katamu itu Allah akan menguji, benar enggak sih, sesuai enggak sih, aku ingin mendengarkan apa yang dikatakan di dalam hatinya, sesuai enggak dengan kata-kata yang diekspresikan. Berbeda kalau kalian memang sedang diskusi, sedang sharing dengan saudara seperjalanan, itu berbeda lagi. Wahai anak-anakku semuanya. Jadi hakikat itu rasa, bukan kata-kata. Itulah yang diisyaratkan oleh beliau, wal haqiqatu hali. Hakikat itu adalah hal ihwalku, yaitu orang yang sudah tidak kuasa berpaling pada seorang jua pun. Artinya tidak kuasa berpaling dari Allah, dari Tuhannya. Walau pada seorang jua pun. Kalau dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir yang menyatakan wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan engkau menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam ibadahmu walau dengan seorang jua pun. Kenapa? Seorang jua pun. Kalian tuh orang. Pada saat kalian ibadah sebut saja sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangankan ingat sesuatu yang di luar diri kalian, ingat diri kalian saja begini, aduh nikmatnya ini sholat, itu baru nikmatnya sholat. Ya Allah gitulah. Terus lihat dirinya, kemudian ingat tentang wujud dirinya dan sebagainya. Kalau ditinjau dari wilayah ihsan, itu sudah berpaling dari Tuhannya. Ketemu dirinya. Seorang jua pun itu, dan masuk golongan syirik sholatnya. Sholatnya aja syirik, gimana gak sholatnya. Ini kalau diukur dari ihsan, awas loh ya.
Sementara kalian belum. Jadi Allah tidak akan menghukumkan dengan ukuran ini. Kalian masih salikin, di mana kalian butuh tahapan. Jadi nggak usah kalian bilang, sholat juga syirik percuma dan ini. Nah itulah orang-orang yang bodoh, disebut jahil murokab. Berlipat ganda kebodohannya. Karena apa? Mengklaim seolah-olah dirinya orang yang ihsan sehingga mendapatkan hukum semacam itu. Berbeda cara Allah menghukumkannya. Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Salikin yang mubtada tentu saja mempunyai hukum-hukum tertentu. Bagi saya akan dihukumkan syirik kalau saya berdoa terhadap Allah untuk kepentingan diri saya. Tapi bagi kalian, mumpung belum syirik, berdoa sebanyak-banyaknya. Nah itu loh. Kenapa? Ya tidak, kalian tidak akan dihukumkan semacam itu. Karena saya akan digolongkan orang yang tidak bersyukur kalau saya berdoa terhadap Allah. Tapi kalau kalian akan digolongkan orang yang ingkar kalau tidak berdoa kepada Allah. Tuh. Jadi justru pada saat kalian tidak berdoa, tidak bersyukur, pada saat kalian berdoa justru golongan orang yang bersyukur. Perbedaannya. Jadi kalau kalian berdoa disebut golongan orang yang bersyukur, kalau saya berdoa terhadap Allah meminta terlebih lagi mendikte, saya golongan orang yang tidak bersyukur. Ini karena makom derajat, wahai anak-anakku semuanya. Jangan kalian mudah menghukumkan. Contoh yang real, yang sudah kalian pahami. Andai saja hukum Allah diterapkan dengan cara disamaratakan, kita golongan orang yang celaka dunia akhirat. Susah untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Hukum apa contohnya? Hukum di mana Allah menerapkan hukum pasti hanya karena ia menolak perintah Allah satu kali, ia dihukumkan menjadi iblis. Yang disebut seorang hamba yang namanya Ajazil. Di dalam tarikh-tarikh dan hadis menjelaskan Ajazil itu ialah malaikat. Bahkan disebut Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat. Bahkan disebut Khazinatul Jannah, bendaharawan surga. Juga orang disebut hamba yang terkenal di langit. Ya. Setiap lapisan langit mulai dari awal sampai 7. Juga hamba yang terkenal di bumi Allah. Yaitu sebelum bumi ini dihuni oleh anak cucu Adam. Wih, dahsyat sekali. Bahkan dijelaskan beliau telah mengabdi ibadah kepada Allah 1200 tahun lamanya. Maksudnya 120.000 tahun lamanya. Kebayang gak sih? Wih, udah dahsyat semua. Hanya satu perintah Allah suruh menghormati Adam. Sujud. Sujud di sini bukan dalam arti menyembah Adam, tetapi penghormatan terhadap Adam. Bersujudlah. Enggak mau dia. Siapa lu Adam, gue itu lebih dari elu. Nah, itu kalimat bahasa gaulnya itu begitu. Bahasa lebaynya itu, bahasa okemnya tuh begitu. Siapa lu? Gue tercipta dari api yang menerangi semuanya. Kata api di sini ialah cahaya yang menerangi. Kenapa dia mengklaim sebagai menjadi api? Di samping energi juga menerangi. Nah, itu makanya ada yang bertanya pernah ke saya, katanya malaikat itu berbeda diciptaannya dengan iblis, Pak. Kok bisa iblis itu asalnya malaikat? Karena memahami nur itu salah.
Disebut malaikat tercipta dari nur, iblis tercipta dari api. Ini kalau saya bawa korek, saya nyalain nih. Ini api nih, terang nggak? Terang. Yang disebut terang apa? Nur. Tuh. Jadi malaikat itu justru nurnya api ini, dengan kata lain berarti cahayanya iblis. Loh. Itu yang sesungguhnya. Jadi api itulah sumber cahaya. Makanya dia Ajazil itu nggak mau, apa tanah kan gelap, kamu rendah, saya sumber cahaya yang menerangi surga semua adalah saya. Yang membuat semarak ini saya. Ilmu itu ada pada saya. Semua, itu kalau dikatakan secara detail itu luar biasa sekali dialognya saat itu. Cuman kan kalian yang dengar itu hanya beberapa kalimat. Aku tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Nah, tuh. Api lebih tinggi daripada tanah. Seolah-olah semacam itu saja. Padahal bukan semacam itu. Kalimatnya itu luas sekali. Dahsyat sekali. Seperti Ajazil menyatakan seluruh malaikat adalah bahagian diriku. Dia adalah cahaya yang sumbernya adalah dariku. Bagaimana aku harus sujud kepada Adam yang baru datang begitu saja dan baru tingil-tingil. Bagaimana mungkin, gak bisa dong. Ya wajar. Wajar banget. Dan gak usah jauh-jauh kamu datang ke seorang kiai. Setelah datang seorang kiai berbicara tentang tauhid. Padahal kalian benar. Kiai itu langsung marah. Langsung, kamu tuh baru ngaji kemarin ya. Gue nih, gitu loh. Dari kecil di pesantren, saya sudah baca kitab semuanya, gitu loh. Gak usah nasihatin saya. Apa enggak itu sama dengan? Atau kalau orang tua dinasihatin anak, apa itu kalau kalian menolak sama dengan? Gitu loh. Sementara kita disuruh melihat bukan yang mengatakan tapi perkataan. Nah, hukum tersebut kalau diterapkan di zaman sekarang, apa yang terjadi untuk kalian? Pokoknya satu kali kalian gak melakukan ibadah, setan. Kira-kira kalian sudah berapa kali jadi setan? Ayo, nah itu loh. Ini hukum loh ya. Maka dari itu jangan sok-sokan kalian menghukumkan diri kalian dengan hukum yang sebenarnya bukan untuk kalian. Seperti tadi yang Bapak jelaskan, jangan artinya menyekutukan Allah ya, dalam ibadahnya walau seorang jua pun. Tadi Bapak kan menguraikan untuk posisi para arifin billah, orang yang sudah sampai. Kalau dia Allahu Akbar ketemu dirinya, syirik. Kalau ketemu Allah, kufur, kafir. Kalau tidak ketemu, ya mubahlah, sia-sia sholatnya ngapain. Itu hukum untuk orang-orang yang memang khusus. Sebagaimana para khusus arifin billah berani mengklaim, walau khotorot li fi siwaki iroda ala khotiris sahwan kodoetu biridati. Jikalau aku dalam diriku ada sebuah lintasan yang muncul dariku dan kuakui itu lintasanku, walau lupa sekalipun, aku hukumkan diriku murtad. Dengan kata lain, walau sedetik ia tidak suhud, murtad aku, nggak perlu jadi apa-apa. Itu seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada martabat khusus. Jangan kalian kemudian ikut-ikutan. Andai saja aku lupa, aku hukum diriku murtad. Tiap hari murtad, bukan tiap hari, tiap detik. Nah itu loh. Berapa kali kalian murtad? Nah itu loh. Nah itu contoh. Jadi jangan mengklaim. Jadi kalian pada saat diberikan ilmu ini, kadang kalian diberikan ilmu di mana kalian seolah-olah kayak melihat sketsa, melihat gambaran masa depan. Nah,
Kalian diberikan gambaran ilmu yang tinggi terus. Ilmu ini adalah sudah tinggi, sudah menjangkau ke sesuatu yang jauh, tapi sementara kita masih di sini. Jangan kalian merasa sudah ke Mekah sementara kalian baru melihat di TV. Tuh, ya. Oh iya, saya udah ke Mekah. Kemudian ceritanya tentang Mekah, luar biasa sekali, macam-macam gitu loh. Nah, bagi orang yang tidak pernah lihat TV atau orang yang tidak pernah tahu dirinya, disangkanya kan dia udah pernah haji atau umroh. Pas setelah, kamu emang udah pernah ke sana? Belum. Tongel kamu ini. Dasar kutil nih, ngomong aja pinter. Nah itu kan sama aja, sama seorang salikin yang cerita ilmu tauhid dan hakikat kemana-mana, tapi memang sudah tahu dan sudah ma'rifah dan sudah berjumpa, bingung ditanya. Itu contoh semacam itu. Wahai anak-anakku semuanya, ya. Jadi jangan menghukumkan. Kalian makomnya apa sih? Makom kalian tuh asbab seorang salikin. Yang namanya asbab ialah usaha dan ikhtiar, baik dalam wilayah lahiriah maupun batiniah, baik dalam wilayah ibadah maupun dunia. Itu asbab. Camkan baik-baik. Makom seorang salikin dan kalian semua anak-anak ruhaniahku tak terkecuali. Makomnya itu masih asbab. Dalam wilayah dunia maupun di dalam wilayah ibadah. Jadi asbab. Di mana kalian harus ada ada usaha dan ikhtiar, semangat untuk mendirikan mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, torekoh di malam hari, itu harus ada greget semangat. Jangan kemudian kalian, ya kalau memang Allah membangunkan, ya berarti saya dikehendaki untuk sholat malam. Kalau tidak membangunkan, ya tidak. Tidur pules ngorok, sampai pagi, selesai. Begitu. Kalau 1 hari, iya itu anugerah Allah. Kalau 2 hari, masih anugerah Allah. 3 hari, masih 4 hari, itu kebluk namanya. Ngebo itu namanya. Bukan semacam itu. Makanya kalian torekoh malam hari itu sampai diberi dispensasi untuk kalian. Selebihnya itu tanggung jawab saya loh. Itu karena saya sayang terhadap kalian. Namanya torekot itu sebenarnya tidak ada dispensasi di wilayah torekot manapun. Karena mursidnya atau khodimul torekonya nggak berani menggantikannya. Kenapa kalian diberikan dispensasi? Minimal dalam torekoh malam itu seminggu sekali bagi orang yang sudah bai'atur ridwan, sudah bai'at torekoh. Nah, kemudian dalam hariannya seperti yang 165 minimal dalam 1 waktu, kalau tidak bisa 5 waktu, gitu loh. Itu dispensasi itu dibebankan kepada yang memberinya loh. Bukan tiba-tiba begitu saja. Udah seminggu sekali bolos lagi sampai 2 minggu. Nah, terus gimana? Nah, itu kan contoh-contoh ya. Wahai anak-anakku semua, jadi begitu. Hukum-hukum itu ada tingkatan-tingkatannya, statusnya. Kalau sudah sampai kepada martabat lebih dari hakikat, kalian golongan ma'rifah. Kalau orang sudah ma'rifah, Rasulullah menyatakan yang keempat itu, setelah menyatakan asyariatu qawli wa tariqatu fi'li wal haqiqatu hali wal ma'rifatu ra'su mali. Bahwa ma'rifah itu perbendaharaan hartaku, gitu. Kepala hartaku. Karena apa? Orang yang ma'rifah itu ialah orang yang telah mendapatkan jaminan dari Allah dunia akhirat. Dengan kata lain juga maksum, terpelihara dari segala apapun. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi perbendaharaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka termasuk
kepada siapapun yang telah sampai kepadanya. Ini telah digambarkan, diberikan pemahamannya oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang telah ma'rifah itu hakikatnya ialah orang-orang yang telah mendapatkan cinta kasih secara utuh dari Allah. Semua itu tidak instan, melalui proses perjalanan yang tidak sebentar, ya. Itu melalui proses perjalanan. Maka andai saja kalian juga tidak ma'rifah, tapi hidup semasa dengan orang-orang yang ma'rifah, atau kalian menjadi pendamping, sebut saja menjadi pengabdi, sebut saja menjadi orang-orang yang di sisinya, terlebih lagi menjadi kekasihnya, itu sudah harus kalian syukuri lebih dari segalanya. Karena kalian akan diselamatkan. Hidup yang bersama dan semasa dengan insan kamil. Terlebih insan kamil itu golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah hanya ada dalam kurun waktu 100 tahun sekali. Itu sudah istimewa. Sebut saja kalau wujud namanya wujud. Ini wujud manusia, gak apa-apa jadi jarinya, gak apa-apa jadi bulu romaknya sekalipun. Itu masuk di dalam wujud yang satu. Itu sudah istimewa. Nah itu loh. Gak apa-apa jadi kakinya, gak apa-apa jadi jempolnya, gak apa-apa jadi rambutnya, gak apa-apa jadi apapun dalam wujud insan kamil itu. Karena menjadi kekasih-kekasihnya, itu jaminan selamat dari huru hara neraka, selamat dari malapetaka akhirat. Itu sudah jaminan. Jadi sudah hidup bersamanya dan berdampingan, terlebih lagi ya adalah mendapatkan, artinya mendapatkan anugerah khusus, dicintainya, disayanginya, itu sudah istimewa. Jangan berlebih. Andai saja nanti suatu saat adalah kalian ternyata mendapatkan kemakrifahan khusus, itu resiko orang yang istiqomah mengabdi kepadanya. Itu saja yang penting. Istiqomah saja. Jalani hidup kalian, takdir kalian. Insya Allah dengan demikian kita masuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban islamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu yakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.